Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan ikan. Ikan bernapas dengan insang. Hewan vertebrata telah memiliki sistem sirkulasi yang berfungsi antara lain untuk mengangkut gas pernapasan O2 dari tempat penangkapan gas menuju sel-sel jaringan. Begitu pula sebaliknya untuk mengangkut gas hubungan CO2 dari sel-sel jaringan ke tempat pengeluarannya. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Bagian terluar dari insang berhubungan dengan air, sedangkan bagian dalam berhubungan erat dengan kapiler-kapiler darah. Pada ikan bertulang sejati, insangnya dilengkapi dengan tutup insang, sedangkan pada ikan bertulang rawan, insangnya tidak mempunyai tutup insang. Insang terbentuk seperti sisir yang bertumpuk. Setiap sisir bersusun dari lembaran yang banyak bergantung pembuluh kapiler darah. Oleh sebab itu, insang tampak berwarna merah. Jika diperhatikan, ikan dalam kolam, mulut ikan sedang berenang selalu membuka dan menutup. Demikian juga tutup insangnya selalu membuka dan menutup. Mengapa demikian? Gerakan mulut akan tutup insang menunjukkan bahwa ikan sedang bernapas. Dan pada waktu mulut terbuka, air masuk ke dalam mulut dan tutup insang menutup. Oksigen yang ada dalam air akan berdiskusi ke dalam pembuluh kapiler darah yang terdapat pada lembaran insang. Demikian juga karbon dioksida dari pembuluh darah akan berdifusi ke dalam air. Bila mulut tertutup, tutup insang terbuka, maka air keluar melalui insang. Sistem pernapasan pada Osteichthyes, salah satu contoh dari ikan bertulang sejati yaitu ikan emas. Insang ikan emas tersimpan dalam rongga insang yang terlindung oleh tutup insang. Operculum. Insang ikan emas terdiri dari lengkung insang yang tersusun atas tulang rawan berwarna putih, rigi-rigi. Insang ikan emas terdiri dari lengkungan insang. Untuk menyaring air pernapasan yang melalui insang dari filamen atau lembar insang. Filamen insang tersusun atas jaringan lunak, terbentuk sisir dan berwarna merah muda karena mempunyai banyak pembuluh kapiler karena merupakan cabang dari arteri insang. Di tempat ini pertukaran gas CO2 dan O2 berlangsung. Gas O2 diambil dari gas O2 yang larut dalam air melalui insang segera difusi. Dari insang O2 diangkut darah melalui pembuluh darah ke seluruh jaringan tubuh. Dari jaringan tubuh gas CO2 diangkut darah menuju ke jantung. Dari jantung menuju insang untuk melakukan pertukaran gas. Proses ini terjadi secara terus-menerus dan berulang-ulang. Fase inspirasi. Gerakan tutup insang ke samping dan selaput tutup insang tetap menempel pada tubuh mengakibatkan rongga mulut bertambah besar. Sebenarnya celah belakang insang tertutup. Akibatnya tekanan udara dalam rongga mulut lebih kecil daripada tekanan udara luar. Fase ekspirasi. Setelah air masuk dalam rongga mulut, celah mulut menutup, insang kembali ke kedudukan semula diikuti membukanya celah insang. Air dalam mulut mengalir melalui celah-celah insang dan menyentuh lembaran-lembaran insang. Pada tempat ini terjadi pertukaran udara pernapasan. Darah melepaskan CO2 ke dalam air dan mengikat O2 dari air. Pada fase inspirasi, O2 dan air masuk ke dalam insang. Kemudian O2 diikat oleh kapiler darah untuk dibawa ke jaring yang membutuhkan. Sebaliknya pada fase ekspirasi, CO2 yang dibawa oleh darah dari jaring akan mengular ke insang dan insang diekstraksi keluar tubuh.